Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmiyanti dengan NIM S1S1 24022. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai stacks, queues, and decrease pada mata kuliah data struktur. Nah, di sini saya menggunakan pada materi ini kita akan menggunakan bahasa Python. Oke, langsung aja kita masuk pada pembahasannya. Di sini langsung aja kita masuk pada slide nomor 8. Nah, yang pertama, membalik data menggunakan stack. Nah, yang pertama, sebagai konsekuensi dari protokol LIFO atau last in first out, stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Contohnya, yang pertama, mencetak baris-baris dalam sebuah file dalam urutan terbalik. Lalu yang kedua, membalik elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan stack. Lalu yang ketiga, membalik urutan penyimpanan elemen di dalam stack. Nah, di sini terdapat contoh codingannya, langsung saja kita coba praktekkan. Cukup.
original sebelas white with contents in the order output and file name tikwe file of OS s dot is mpt input white is of s and raise line characters output
Oke, di sini terlalu banyak error. Kita coba reversing data using stack. Reverse file name. Provide given comment line by line reference. Stack. Oke, dalam codingan ini terdapat beberapa masalah, jadi langsung saja saya jelaskan dari sini. Jadi di dalam program ini tuh digunakan untuk membalik isi sebuah file teks menggunakan struktur data stack. Pada awal program dibuat sebuah fungsi bernama ini reverse file name yang bertugas membaca isi file lalu menuliskannya kembali dalam urutan terbalik. Lalu program pertama-tama membuat stack kosong menggunakan array stack. Yang ini. Lalu setelah itu file dibuka dan dibaca baris per baris. Setiap baris yang dibaca akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan fungsi pass. Fungsi pass. Mana ini? Ini. Lalu karena stack memiliki prinsip LIFO atau last in first out, maka data yang terakhir dimasukkan akan keluar lebih dulu. Setelah semua isi file dimasukkan ke dalam stack, file asli ditutup lalu dibuka kembali dengan metode W. Yang ini. Untuk menyimpan isi sebelumnya, program kemudian mengambil isi stack satu persatu menggunakan fungsi pop. Yang ini. Setelah itu, data yang diambil dari stack akan ditulis kembali ke file. Karena pengambilan data dilakukan dari elemen terakhir, maka urutan isi file menjadi terbalik dari sebelumnya. Nah, pada bagian akhir program yang di sini, dibuat file bernama initial.txt. Oh, tadi saya lupa buat filenya. Oke, apa? Yang bernama initial.txt yang ini. Nah, setelah itu yang berisi dua kalimat yaitu I'm going home, lalu dan yang kedua today is a holiday. Nah, setelah fungsi reverse file initial.txt dijalankan, isi file berubah menjadi terbalik sehingga kalimat today is a holiday berada di atas sedangkan I'm going home berada di bawah. Program ini menunjukkan bagaimana stack dapat digunakan untuk membalik urutan data secara sederhana. Oke, langsung lanjut pembahasan selanjutnya. Lalu yang kedua, pencocokan tanda kurung atau matching parenthesis. Nah, kita melakukan pemindahan dari kiri ke kanan pada sequence asli dengan menggunakan stack S untuk membantu proses pencocokan simbol pengelompokan.
Setiap kali menemukan simbol pembuka, simbol tersebut dimasukkan ke dalam push, ke dalam stack S. Setiap kali menemukan simbol penutup, sebuah simbol dikeluarkan atau menggunakan pop dari stack S dengan asumsi S tidak kosong. Lalu diperiksa apakah simbol tersebut membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika mencapai akhir ekspresi dan stack dalam keadaan kosong, maka ekspresi asli memiliki pasangan tanda kurung yang sesuai dengan benar. Kompleksitas waktu eksekusinya adalah big O n dengan ekspresi dengan n karakter akan melakukan tanda kurung n pemanggilan push dan tanda kurung n pemanggilan pop. Pemanggilan tersebut berjalan dalam waktu big O n. Pemilihan delimiter yang mungkin memiliki ukuran tetap sehingga memberikan waktu konstan untuk perintah seperti c-in left-t dan right-t index c. Nah, di sini juga ada lagi codingannya. Kita langsung coba praktekkan. Ini codingan tadi kita hapus saja. Coba yang baru. That is sorry.
Nomor 10. If she in if S dot is empty. Itu
Apa ya? Nggak ada. Pokoknya begitu. Mungkin saya udah jelaskan di sini codingannya. Jadi outputnya itu false true. Nah, jadi program ini tuh digunakan untuk mengecek apakah tanda kurung dalam sebuah ekspresi sudah sesuai atau belum. Tanda kurung yang dicek meliputi tanda kurung biasa, lalu tanda kurung kurawal, dan tanda kurung siku. Nah, program memakai struktur data stack karena stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out, yaitu data terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Nah, yaitu data cara kerjanya, setiap tanda pembuka seperti tanda kurung yang di bagian sini akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan push. Nah, kemudian saat program menemukan tanda penutup seperti yang ini, program akan mengambil data terakhir dari stack menggunakan pop untuk dicek apakah pasangannya sesuai atau tidak. Jika cocok, maka program lanjut memeriksa karakter berikutnya. Jika tidak cocok atau stack kosong, maka hasilnya false karena ada kesalahan pasangan tanda kurung. Nah, di akhir program di sini, jika stack kosong berarti semua tanda kurung sudah memiliki pasangan yang benar sehingga hasilnya true. Namun jika masih ada isi di stack berarti masih ada tanda pembuka yang belum ditutup sehingga hasilnya false. Nah, di sini matching text in a markup language, mencocokkan teks dalam bahasa markup. Nah, ada di sini kodenya. Jadi dalam kode ini tuh menunjukkan penggunaan stack dalam memeriksa kecocokan teks pada sebuah dokumen HTML. Bisa dilihat langsung di sini contohnya.
tag dalam HTML. Lanjut di queries. Nah, query adalah kerabat dekat dari stack. Yang kedua, query merupakan kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus berdasarkan prinsip first in, first out, FIFO principle. Elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang paling lama berada di dalam query yang dapat dihapus terlebih dahulu. Contohnya, yang pertama, orang-orang yang sedang mengantri untuk menaiki wahana taman liburan. Yang kedua, panggilan telepon yang diarahkan ke pusat layanan pelanggan. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Lalu tipe data abstrak query. Yang pertama, secara formal, tipe data abstrak query itu mendefinisikan sebuah koleksi yang menyimpan objek dalam suatu urutan atau sequence, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi hanya pada elemen pertama dalam query, sedangkan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang sequence. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada sequence tersebut. Query ADT mendukung dua metode dasar untuk sebuah query. Q&QA, yaitu menambahkan elemen E ke dalam bagian belakang Q. Lalu yang kedua, DQA dalam kurung kosong, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari Q. Akan terjadi error jika Q-nya itu kosong. Lalu metode aksesor tambahan, yaitu yang pertama QFirst dalam kurung, yaitu mengembalikan referensi ke elemen di bagian depan Q tanpa menghapusnya. Akan terjadi error jika Q-nya itu kosong. Yang kedua, Q is empty, yaitu mengembalikan true jika Q-nya tidak memiliki elemen. Lalu yang ketiga, len Q, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam Q. Di Python, hal ini diimplementasikan menggunakan metode khusus, seperti ini. Nah, lalu secara konvensi, query yang baru dibuat diasumsikan dalam keadaan kosong. Tidak ada batas kapasitas awal atau priority bound pada query. Elemen yang ditambahkan ke dalam query dapat memiliki tipe data apapun. QEW. Nah, di sini ada tabel serangkaian operasi QEW dan pengaruhnya pada query yang awalnya kosong. Nah, tabel ini menunjukkan cara kerja query atau antrian query menggunakan prinsip FIFO. Artinya, data yang masuk pertama akan keluar pertama, seperti antrian di kasir. Operasi NQY digunakan untuk menambahkan data ke belakang antrian, sedangkan DQY digunakan untuk mengambil data dari depan antrian. Nah, di sini awalnya QY-nya itu kosong.
Ketika dilakukan Q.NQY5, angka 5 masuk ke antrian sehingga menjadi tanda kurung siku 5. Setelah itu Q.NQY3 menambah angka 3 di belakang sehingga antrian menjadi 5,3 dalam kurung siku. Saat line Q dipanggil, hasilnya 2 karena terdapat 2 data di dalam QY. Kemudian yang di sini. Kemudian QD-QY mengambil data paling depan yaitu 5 sehingga QY-nya itu berubah menjadi 3 tanda kurung siku. Saat Q.isEmpty diperiksa hasilnya false karena QY-nya itu masih berisi data. Setelah QD-QY dalam kurung lagi, angka 3 keluar dan QY-nya itu menjadi kosong. Ketika dicek kembali dengan QisEmpty, hasilnya true karena sudah tidak ada data. Selanjutnya, QD-QY dilakukan saat QY kosong sehingga menghasilkan error karena tidak ada data yang bisa diambil. Setelah itu, data baru dimasukkan lagi menggunakan Q.NQY7 dan Q.NQY9 yang di sini. Sehingga QY itu menjadi 7,9. Operasi Q-first di sini digunakan untuk melihat data paling depan tanpa menghapusnya, sehingga hasilnya itu 7 di sini. Kemudian Q.NQY4 menambah angka 4 di belakang dan sequence menjadi 7,94. Saat line Q dipanggil, hasilnya 3 karena ada 3 data. Terakhir, QD-QY mengambil angka paling depan yaitu 7 sehingga QY-nya itu sisa 9,4. Nah, selanjutnya implementasi QY berbasis array. Implementasi 1. Yang pertama, menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir list. Yang kedua, menggunakan pop null untuk menghapus elemen pertama dari list saat melakukan dqy. Implementasi tidak efisien dengan implementasi ini tidak efisien dengan kompleksitas waktu. Tandanya seperti ini. Cara bacanya big theta n. Lalu masuk di implementasi 2. Yang pertama, menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop null yang pertama mengganti entry yang di dqy dalam array dengan referensi none. Yang kedua, mempertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan QY. Yang ketiga, memiliki waktu eksekusi big O1, namun membutuhkan ruang sebesar big OM untuk n elemen dengan m lebih besar n, di mana m adalah jumlah operasi NQY dan n adalah jumlah elemen sebenarnya dalam QY. Dengan kata lain, QY hanya memiliki sedikit elemen dapat tersimpan dalam array yang besar. Desain seperti ini akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi yang memiliki ukuran QY relatif kecil, tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contohnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry pada satu waktu, tetapi selama 1 hari atau 1 minggu, jumlah keseluruhan entry bisa menjadi jauh lebih besar. Menggunakan array secara melingkar.
Kita membiarkan bagian depan front QY bergeser ke kanan dan memungkinkan isi QY melingkar melewati akhir array dasar. Diasumsikan bahwa array dapat memiliki panjang tetap n yang lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam QY. Elemen baru dimasukkan menuju akhir QY saat ini bergerak dari bagian depan hingga indeks n-1, lalu berlanjut kembali ke indeks 0, kemudian 1, dan seterusnya. Pendekatan ini memberikan kebutuhan memori sebesar bit O1 untuk implementasinya. Implementasi QY pada Python secara internal, kelas QY mempertahankan 3 variabel instance berikut. Yang pertama, data, yaitu referensi ke instance list dengan kapasitas tetap. Yang kedua, size, bilangan integer yang mempresentasikan jumlah elemen saat ini yang tersimpan dalam QY berbeda dengan panjang list data. Yang ketiga itu front, bilangan integer yang mempresentasikan indeks dalam data dari elemen pertama pada QY dengan asumsi QY-nya itu tidak kosong. Fungsi aksesor yang disediakan yaitu len, yaitu mengembalikan panjang QY saat ini. Yang kedua isEmpty, yaitu memeriksa apakah QY kosong. Yang ketiga first, mengembalikan elemen yang berada di depan QY. Fungsi mutator nQY, yaitu menambahkan elemen ke dalam QY. Lalu dQY itu untuk menghapus elemen dari QY. Nah, isinya ada codingan, bisa lihat sendiri. Di sini saya skip. Duh, keren banget gue. Bentar. Oke, kita lanjut di slide 20. Yang pertama, menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke dalam QY, seperti di sini. Yang kedua, saat melakukan dQY, nilai pada indeks self.front dikembalikan dan dihapus. Indeks front kemudian diperbarui ke posisi berikutnya dalam QY melingkar atau circular QY. Mengubah ukuran QY.
Ketika ukuran QI sama dengan ukuran array dasar underlying array, kapasitas penyimpanan dari list dasar akan digandakan. Referensi dari list lama akan disalin ke dalam list baru. Saat memindahkan isi QI bagian depan front, QI secara sengaja disejajarkan kembali ke indeks 0 pada array baru. Mengecilkan ukuran array dasar. Yang pertama, pendekatan yang baik adalah mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini setiap kali jumlah elemen yang tersimpan di dalamnya turun hingga kurang dari 1/4 kapasitas array. Yang kedua, penggunaan ruang, yaitu big theta n. Yang selanjutnya itu menganalisis implementasi QI berbasis R. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada tabel. Jadi tabel ini menunjukkan waktu eksekusi atau running time. Dari operasi pada struktur data QI. Nah, semua operasi memiliki kompleksitas waktu big O1, yang berarti prosesnya sangat cepat dan konstan, karena waktu yang dibutuhkan tidak dipengaruhi oleh banyaknya data di dalam QI. Operasi Q&QE digunakan untuk menambahkan elemen ke belakang QI, DQW. Ini terserah deh. Dan memiliki running time big O1. Tanda bintang amortized itu yang berarti rata-rata operasinya tetap konstan walaupun kadang ada proses tambahan seperti memperbesar kapasitas penyimpanan. Operasi QDQW digunakan untuk mengambil elemen dari depan QW dan juga memiliki waktu big 1 karena penghapusan dilakukan langsung dari bagian depan antrian. Operasi Q-first digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya, karena hanya melihat data pertama. Prosesnya sangat cepat, yaitu big 1. Lalu, operasi Q is empty digunakan untuk mengecek apakah QW-nya itu kosong atau tidak. Program hanya perlu memeriksa jumlah datanya sehingga waktunya juga adalah big 1. Sedangkan len Q digunakan untuk mengetahui jumlah elemen dalam QW karena jumlah data biasanya sudah disimpan oleh sistem. Maka hasilnya bisa diperoleh langsung dengan waktu big O1. Jadi secara keseluruhan operasi dasar pada QW ini tergolong efisien karena hampir semuanya itu dapat dilakukan dalam waktu yang konstan. Selanjutnya, double-ended QW. DQ dibacanya itu dibacanya DEQ atau double-ended QW adalah struktur data mirip QW yang mendukung operasi penyisipan dan penghapusan baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Tipe data abstrak DEQ lebih umum dibandingkan ADT stack maupun QW. Contoh, restoran yang menggunakan QW untuk mengelola daftar tunggu pelanggan.
Terkadang orang pertama dalam QW dapat dihapus sementara hanya untuk mengetahui bahwa meja belum tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama dalam QW. Nah, lalu yang kedua, bisa juga pelanggan yang berada di bagian akhir QW menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Lalu tipe data abstrak DEC. ADT DQW itu didefinisikan sehingga DQWD itu mendukung metode-metode berikut. Yang pertama, D add first A, yaitu menambahkan elemen E ke bagian depan DEC D. Lalu ada D add last E, yaitu menambahkan elemen E ke bagian belakang DEC D. Lalu D delete first, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DEC D. Akan terjadi error jika DEC-nya itu kosong. Yang terakhir, D delete last, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DEC D. Akan terjadi error jika DEC-nya itu kosong. Selain itu, ADT DEC juga memiliki aksesor berikut. Yang pertama, D first, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama dari DEC D. Akan terjadi error jika DEC-nya itu kosong. Lalu D last, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir dari DEC D. Akan terjadi error jika DEC-nya itu kosong. Lalu D is empty, yaitu mengembalikan true jika DEC D-nya itu tidak memiliki elemen. Lalu len D itu mengembalikan jumlah elemen dalam DEC D. Di Python, hal ini diimplementasikan menggunakan metode khusus len. Mengimplementasikan DEC D dengan array melingkar. Yang pertama, mempertahankan 3 variabel instance yang sama, yaitu data, size, dan front, bagian belakang back dari QW. Seperti di sini. Dan add freeze, yaitu memerlukan pengurangan indeks secara melingkar. DEC pada modul collections Python. Performa. Kelas DEC secara resmi didokumentasikan menjadi operasi dengan waktu big O1 pada kedua ujung DEC. Namun, operasi menggunakan notasi indeks pada bagian tengah DEC memiliki kompleksitas waktu terburuk sebesar big O(n). Masuk di pembahasan terakhir, yaitu summary atau ringkasan. Kita telah mempelajari 3 ADT, abstract data type. Yang pertama ada start, QW, dan DQW. Yang kedua, mengimplementasikan ADT tersebut menggunakan list pada Python. Yang ketiga, menganalisis performa dari implementasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.